Hari ini kita akan membahas seputar cara pandang BINUS yang 2027 Alam Sutra terhadap tindak kekerasan dan ketidakadilan dari segi umat beragama. Nah, tindak kekerasan dan ketidakadilan ini merujuk pada dua prinsip yang saling berkaitan. Tindak kekerasan menekankan pentingnya penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekuatan fisik atau paksaan, serta mengedepankan toleransi. Sementara itu, ketidakadilan terjadi akibat hak seseorang atau kelompok yang diabaikan. Keadilan untuk seluruh umat merujuk pada semua individu tanpa memandang latar belakang, status sosial, ras, agama, maupun jenis kelamin. Keadilan tersebut merupakan suatu pemikiran bahwa seluruh manusia memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil, hormat, dan tidak diskriminatif. Hal ini mencakup kesempatan untuk mengakses sumber daya hingga persamaan keadilan dalam hukum. Sama halnya dengan kasus yang sedang ramai diperbincangkan di media saat ini, ialah kasus yang melibatkan Sean Combs alias P. Diddy, di mana ia telah diajukan gugatan perdata sebanyak lebih dari 120 gugatan atas tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, perdagangan manusia, hingga pembunuhan. Selain itu, ia juga melanggar sejumlah masalah privasi dan pelanggaran hukum lainnya. Maka dari itu, kita penasaran bagaimana pendapat para BINUS yang 27 terhadap tindak kekerasan dan ketidakadilan dari segi umat beragama. Pertama, apa pendapat Anda tentang kekerasan dan ketidakadilan yang mungkin dialami oleh umat beragama di Indonesia? Menurut saya kekerasan dan ketidakadilan di Indonesia ini masih sangat kurang ya, karena tentu saja toleransi beragama di Indonesia ini ya masih agak itulah ya, kayak misalnya pas acara Natal ada pengeboman gitu ya, jadi masih kurang toleransi di Indonesia. Pendapat saya terhadap kekerasan atau ketidakadilan yang ada di Indonesia ini juga tentu menjadi problem di negara kita. Karena ya tentu beragama ini tentu mayoritas itu menjadi faktor utama dari permasalahan di negara kita. Karena tentu yang kita lihat dari contoh-contoh yang ada, banyak banget kasus yang ada seperti gereja atau umat-umat yang dilarang keras oleh oknum yang tidak disukai oleh keberagaman yang ada di Indonesia. Menurut saya kekerasan dan ketidakadilan perlu dihindari karena kita harus menghormati orang lain untuk menjunjung tinggi toleransi di Indonesia. Dari kasus Sean Combs atau P. Diddy yang terkenal itu, menurut Anda, apakah sikap seperti itu dapat dibenarkan dalam suatu agama yang kamu anut? Dan apa pelajaran yang bisa diambil untuk mengimplementasikan SDG 16 di Indonesia? Kalau kasus dari PDD ya, menurut saya itu jelas adalah perbuatan yang sangat buruk ya. Itu mengenai ada kasus pelecehan seksual gitu. Ya, jelas sangat buruk ya. Mengingat dalam agama saya ada di aturan kelima mengenai pelanggaran, mengenai hak asusila ya. Jadi di situ ditekankan bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan asusila. Nah, jadi untuk mengenai SDG 16 ya, SDG 16 kalau tidak salah itu mengenai peace and justice ya. Jadi hal yang dapat diimplementasikan itu mungkin ya kalau kita bagaimana supaya bertindak keadilan ya. Bertindak sesuai dengan bagaimana kita sebagai manusia ya. Tentunya itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh agama saya, di mana agama saya itu mengajarkan tentang berbagi kasih dan keadilan. Untuk implementasi SDG 16 Indonesia, mungkin Indonesia lebih harus menegakkan keadilan dan hukum. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda hak privasi kita sudah cukup terlindungi oleh hukum di Indonesia? Menurut saya pelindungannya belum optimal ya, karena masih banyak data yang bocor, data pribadi yang bocor, dan juga privasi yang belum dilindungi dengan maksimal. Jujur saat ini masih kurang ya, karena banyak kasus-kasus kayak informasi bocor atau semacamnya itu. Menurut saya hak privasi kita sudah cukup dilindungi, cuma masih kurang efektif saja. Terakhir nih yang mau nanya, menurut kamu apa langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat untuk meminimalisasikan kekerasan dan ketidakadilan yang ada di tengah-tengah kita ini? Nah, itu tentu hak yang bisa kita lakukan itu kita sama-sama bisa bertukar pikiran secara lebih terbuka untuk lebih mengenal nih atas norma-norma yang ada di negara supaya tidak melakukan kekerasan atau diskriminasi yang ada di negara kita. Seperti mengajak teman-teman untuk saling melindungi, berdiskusi, dan saling toleransi itu paling utama. Nah, pastinya kita sebagai warga masyarakat kita tuh harus saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. Tentunya kita harus meningkatkan toleransi, saling menghormati antara agama, perbedaan suku, tentunya kita saling menghargai perbedaan. Mungkin menurut saya yang paling penting dilakukan itu adalah meningkatkan toleransi kita. Toleransi antar sesama orang, antar sesama yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras. Pokoknya intinya kita harus menekankan pada nilai toleransi sih. Mungkin dari diri sendiri aja lebih sadar akan sekeliling kita, kayak misalkan di lingkungan kita banyak yang agamanya beda. Nah itu mungkin kita sadar diri aja, nggak boleh sembarangan misal ngatain mereka atau yang menghargai mereka lah. Menurut saya kita harus melibatkan masyarakatnya dalam pengambilan tindakan untuk kekerasan itu juga, kayak suruh masyarakat laporin kalau misalnya ada tindakan kekerasan itu.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah keadilan dan tindak kekerasan menjadi masalah yang penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk meminimalisi tindak kekerasan dan ketidakadilan di tengah-tengah kita sebagai umat beragama memiliki peran untuk dapat mengajarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, serta kesetaraan agar masyarakat sekitar dapat peka terhadap dampak buruk suatu tindak kekerasan dan ketidakadilan. Selain itu, dengan memastikan penegakan hukum dapat ditegakkan secara adil dan merata, dan yang terakhir, kita dapat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan melalui akun sosial media kita, seperti kampanye anti kekerasan dan kegiatan sosial lainnya yang dapat memperkuat solidaritas.